Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Reski, NIM 2019 10496, Manajemen Bank Syariah kelas E. Saya akan menjelaskan tentang tantangan perbankan syariah di era COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4% menurut Badan Pusat Statistik. Kontribusi UMK terhadap PDB negara adalah sebesar 23,89% tahun 2018 dan sektor ini menyumbang 99,90% dari total unit bisnis dan 93,87% dari total lapangan kerja. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia tidak terhindarkan, setidaknya di pasar keuangan yang seperti ditunjukkan oleh dua indikator utama. Pertama, Bursa Efek Indonesia atau disebut BII juga terkena dampak COVID-19, yaitu nilai Jakarta Stock Exchange Composite yang stabil di sekitar 6.200 hingga akhir Januari 2020. Yang kedua, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sangat mahal, mencapai Rp6.570 per dolar Amerika Serikat pada tanggal 23 Maret. Terlemah sejak krisis keuangan Asia Tenggara pada tahun 1998. Meskipun upaya terbaik dari Bank Indonesia untuk mengendalikan mata uang lokal. Ada 3 tantangan perbankan syariah dalam era COVID-19. Pertama, tantangan industri. Menjaga jarak fisik atau physical distancing. Industri perbankan syariah dituntut untuk melayani nasabah dari rumah. Bank syariah harus menyesuaikan pola bisnis akibat pandemi COVID-19. Perbankan syariah dituntut melayani nasabah melalui digitalisasi layanan bank, baik layanan digitalisasi dalam penghimpunan data maupun pembiayaan. Senada dengan Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio, langkah cepat dan adaptif industri perbankan harus dilakukan karena di dewasa ini perilaku bertransaksi masyarakat juga bergeser dari konvensional menuju digitalisasi. Mengingat masyarakat semakin masif seiring dengan pengguna smartphone yang kian banyak, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjelaskan bahwa layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank dan atau melalui media digital milik calon nasabah dan atau nasabah bank yang dilakukan secara mandiri. Digitalisasi layanan bank kemungkinan bagi nasabah dan calon nasabah untuk memperoleh layanan perbankan secara mandiri atau self-service tanpa harus datang langsung ke bank. Tantangan yang kedua bagi industri bank syariah saat pandemi COVID-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing. Untuk menekan NPF yang mengharuskan bank untuk rekrutasi bertujuan untuk meringankan kreditor dalam bentuk penyesuaian cicilan pokok, penurunan suku bunga, serta perpanjangan waktu. Di samping meringankan kreditor, reduksi kredit juga menjaga likuiditas dari suatu bank, mengingat nasabah dapat melanjutkan mengangsur kewajiban kepada bank syariah. Restrukturisasi dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut: penurunan suku bunga, perpanjang jangka waktu, dan pengurangan tunggang pokok, pengurangan tunggang bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, konversi kredit pembiayaan. Menjadi penyertaan modal sementara, langkah-langkah di atas dapat digunakan satu persatu maupun secara akumulasi dengan kebutuhan debitur dalam restrukturisasi kredit tersebut. Tantangan ketiga adalah mencari alternatif market baru, minimal market yang tidak berdampak signifikan akibat pandemi COVID-19, seperti pemberian pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah atau UMKM, produsen alat kesehatan, serta alat pelindung diri atau disebut APD, masker, dan lain-lain. Saat pandemi COVID-19 ini permintaan barang tersebut sangat tinggi. Dengan memberikan pemberian pembiayaan pada fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga industri perbankan syariah tidak terjadi penurunan market secara signifikan. Dengan memberikan pemberian UMKM produsen alat kesehatan, dengan begitu tentunya sekaligus mempertahankan UMKM agar tetap produktif dan eksis tengah masa pandemi COVID-19. Untuk tetap survive di tengah pandemi COVID-19 agar industri perbankan syariah tetap berada dalam aturan-aturan syariah dan tetap menjalankan fungsi bank.
Bank syariah sesuai kaidah yang berlaku. Selain itu, bank syariah juga harus menjaga kesesuaian prinsip syariat dalam operasionalnya serta menjaga citra atau reputasi sebagai bank syariah, termasuk manajemen syariah yang harus baik agar ada anggapan buruk terhadap pengelolaan bank syariah. Terima kasih.